Aneh, seorang pria misterius menawarkan 20 miliar won bagi siapa saja yang bisa membunuh seorang penjahat yang baru saja bebas setelah dipenjara selama 13 tahun. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Disclaimer dulu, bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas atau yang ada di deskripsi, biar kalian paham jalan ceritanya. Dan inilah No Way Out episode 3. Lee Sang-bong adalah seorang pengacara yang di hari itu kalah di persidangan. Nah, saat di toilet, bukannya bersedih, Lee seakan tersenyum. Ternyata, Lee sengaja mengalah di persidangan karena dia sudah disuap uang yang lebih banyak oleh lawannya. Nah, rekan pengacara ini tahu bahwa Lee sedang kesulitan keuangan karena dia menginvestasikan semua uangnya ke konstruksi NCT. Tapi, saat ini konstruksi tersebut sedang mandek. Lee seakan tahu, dia meminta rekannya untuk langsung ke poinnya saja. Nah, jadi si rekan tahu bahwa partai Gukmin sedang mencari bakal calon wali kota di pemilu nanti. Masalahnya, mereka harus menghadapi wali kota yang sekarang, yaitu Myung-ja. Lee pun menolak dan langsung pergi. Dia pergi ke konstruksi NCT yang saat itu mangkrak. Tiba-tiba, istrinya menelpon dan meminta Lee untuk segera membayarkan hutang mereka ke bank. Esok harinya, ditemani rekannya, Lee diperkenalkan dengan ketua partai Gukmin. Ketua partai di sini cerita bahwa dulu dirinya lah yang mencalonkan Myung-ja menjadi wali kota. Tapi setelah mendapatkan posisinya, Myung-ja malah keluar dari partai yang sudah membesarkannya. Jadi kali ini mereka akan melakukan segala cara agar Myung-ja tidak terpilih kembali. Lee berjanji akan melakukan apa saja asalkan ketua partai mau membantu agar proyek NCT berjalan lagi. Saat Lee keluar, dia melihat wali kota Myung-ja yang menemui ketua partai. Esok harinya, Lee melihat berita tentang penyerangan yang dilakukan ibunya Min-ji di minimarket. Ibunya Min-ji ditahan dan Kim dikabarkan masih selamat. Wali kota Myung-ja mengutuk hal itu dan akan memperketat keamanan demi melindungi warganya termasuk Kim. Tiba-tiba, si pria bertopeng membuat video baru. Dia mengapresiasi ibunya Min-ji yang rela membuat panah beracun untuk membunuh Kim. Tapi, polisi malah jadi korban di sini. Kedepannya, si pria bertopeng tidak ingin ada warga sipil yang jadi korban. Nah, karena kasihan ke ibunya Min-ji, si pria bertopeng sudah memberikan 1 miliar won ke suaminya. Si pria bertopeng berharap uang tersebut digunakan untuk menyewa pengacara terbaik dan melanjutkan hidup keduanya. Dan berita baiknya, sayembara 20 miliar won masih berjalan. Lee yang melihat semua ini seakan punya sebuah ide gila. Ketua partai lalu dihubungi. Lee tahu wali kota Myung-ja melakukan ini semua demi mendapatkan dukungan. Nah, mereka bisa memanfaatkan hal itu untuk menyerangnya. Ketua partai berjanji jika Lee bisa menghancurkan Myung-ja, maka proyek NCT akan dia lanjutkan. Di tempat berbeda, seorang pria sebut saja Choi sedang menemani istrinya yang sedang sakit. Nah, dia membutuhkan setidaknya 500 juta won untuk biaya pengobatan istrinya. Malam harinya, Jong-sik mendekati rekannya. Dia tahu rekannya baru saja membeli mobil listrik. Jadi, dia meminjam mobil si rekan dengan alasan ingin mencobanya dulu sebelum membeli. Padahal, Jong-sik ingin menyembunyikan uang miliknya di mobil tersebut. Sementara itu, Lee berusaha menarik perhatian Kim. Lee berteriak bahwa dia siap menjadi pengacaranya Kim dan membelanya. Orang-orang berteriak dan memintanya untuk segera turun. Polisi juga menghentikan orasinya karena semakin membuat kegaduhan. Dan terlihat Kim tidak peduli. Di tempat berbeda, Choi masuk ke sebuah kampus dan mencari cairan metil, di mana cairan ini mudah sekali meledak. Cairan itu lalu dimasukkannya ke tumbler.
Tiba-tiba security memergokinya. Choi saat itu berpura-pura jika dia ketinggalan tumbler. Saat security pergi, Choi juga mengambil asam klorida. Kembali ke Lee, dia memvideo semua orang yang ada di sana dan bilang akan menuntut mereka semua yang ada di sana karena sudah melanggar undang-undang. Hal itu menarik perhatian Kim dan Kim meminta Jong-sik untuk mempertemukannya dengan Lee. Kim meminta Jong-sik untuk pergi karena dia ingin bicara empat mata dengan Lee. Di sini Kim tahu bahwa Lee tidak melakukan ini secara gratis. Dia pasti butuh imbalan. Tapi Lee bilang saat ini dia belum butuh sesuatu. Tapi di saat dia butuh, dia akan membicarakannya dengan Kim. Kim pun setuju dan menandatangani surat kuasa. Di waktu yang sama, Choi mulai merakit bom. Dia mencoba meledakkan bom tersebut di sebuah gedung kosong. Sementara itu, salah satu petinggi polisi sangat marah. Bisa-bisanya Jong-sik membawa Kim keluar tanpa persetujuannya. Dan hal itu malah membuat kekacauan. Jong-sik berkelit, petinggi kepolisian itu tidak tahu bagaimana situasi di TKP. Yang dia tahu hanya mengirimkan petugasnya saja. Atasannya pun kesal dan meminta Jong-sik untuk keluar. Jong-sik lalu kembali ke kantor polisi. Nah, di mejanya ada sebuah paket yang ketika dibuka berisi flash disk. Flash disk tersebut ternyata berisi rekaman CCTV di mana Jong-sik terlihat mengambil koper hitam tersebut. Nomor tidak dikenal menelponnya. Ternyata yang menelponnya adalah Chang Jae. Chang Jae di sini bertanya, kenapa Jong-sik membunuh Lim? Apa ini semua dia lakukan agar bisa mengambil uang 1 miliar miliknya? Chang Jae berjanji akan mengekspos hal ini ke publik jika Jong-sik tidak memberikan uang tersebut. Jong-sik langsung pergi ke rumahnya Chang Jae setelah menanyakan alamatnya ke Park. Bermodal keahliannya, Jong-sik berhasil membobol masuk. Di luar, Chang Jae sadar bahwa Jong-sik ada di huniannya. Kembali ke Jong-sik, dia tidak menemukan apapun di huniannya Chang Jae selain boneka-boneka wanita. Dan Chang Jae terlihat mengawasi Jong-sik dari kejauhan. Sementara Choi membungkus bom yang dia rakit dan mengirimkannya ke Kim. Malam harinya, Kim ingin agar hak asuh anaknya dia dapatkan. Kim juga butuh sebuah senjata. Lee pun menyanggupinya asalkan Kim mau mengikuti caranya. Lee lalu mengajak Kim untuk keluar minum-minum bersamanya. Tapi Kim bilang bahwa dia dilarang untuk keluar. Nah, Lee pun langsung keluar dan berteriak ke semua orang yang menghalangi kebebasannya Kim akan ditahan menurut undang-undang. Lee pun sempat beradu argumen dengan salah satu petugas di sana. Nah, saat Lee berteriak, Choi terlihat menerobos kerumunan orang. Kurir yang mengantarkan paketnya juga datang. Tapi salah satu petugas di sana merebut paket tersebut. Lee di sini sangat marah. Bisa-bisanya polisi membiarkan paket misterius seperti ini masuk. Bisa saja paket ini berisi sesuatu yang membahayakan kliennya. Choi yang melihat Kim ada di sekitar paket tersebut pun mencoba menekan tombol pemicunya. Tapi karena terlalu jauh, bom tersebut tidak meledak. Choi berusaha mendekat, tapi bom tersebut tidak juga meledak. Tiba-tiba Jong-sik datang ke sana. Dia mencoba melerai pertikaian tersebut dan merebut paketnya. Paket tersebut lalu dimasukkan ke mobil rekannya. Choi yang merasa rencananya gagal membanting alat pemicunya. Dia lalu mengeluarkan cairan klorida dan berlari masuk menerobos barikade. Salah satu petugas melihatnya dan mencoba menghentikan Choi. Tapi di saat yang sama, alat pemicu itu bekerja dan ledakan pun terjadi. Choi dan juga rekannya Jong-sik tewas di tempat. Wali kota Myeongja saat itu dipanggil kejaksaan karena diduga melakukan korupsi. Beberapa orang mendemonya tapi wali kota Myeongja terlihat santai, seolah dirinya tidak bersalah. Di dalam,
kepala kejaksaan tahu bahwa Myung-ja menggelapkan dana investasi dari luar negeri dan membuat perusahaan palsu untuk menyembunyikan uang-uangnya. Nah, di sini Myung-ja mencoba untuk bernegosiasi. Dia tahu bahwa si jaksa ini teman seangkatannya dulu. Tapi kepala kejaksaan sangat kesal dengan sikapnya Myung-ja yang seolah kebal hukum. Myung-ja lalu keluar. Di sini Myung-ja bilang bahwa sebenarnya dia ini dijebak oleh lawan politiknya. Namanya sengaja dijatuhkan agar dia tidak terpilih lagi di pemilu selanjutnya. Myung-ja lalu mencoba menghubungi ketua partai Gukmin tapi tidak bisa. Tiba-tiba suaminya menelpon dan bertanya apa yang Myung-ja lakukan sampai-sampai kejaksaan datang ke sekolah milik suaminya dan memeriksa semuanya. Myung-ja pun kesal, tapi kepala kejaksaan bilang bahwa mereka punya surat kuasa untuk melakukannya. Myung-ja lalu pergi ke tempat upacara 60 tahun partai Gukmin berdiri. Di sini, Myung-ja sengaja berbuat onar agar dia bisa berbicara dengan ketua partai. Ketua partai sangat marah karena Myung-ja merusak acaranya. Di sini, Myung-ja langsung meminta ketua partai untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Tapi, ketua partai malah meminta Myung-ja untuk mundur dari kursi wali kota dan menyerahkan diri. Myung-ja mengancam jika ketua partai tidak membantunya, maka dia akan membongkar seluruh kejahatan yang pernah dilakukan partai Gukmin. Ketua partai mengancam balik jika Myung-ja berkhianat, maka dia akan menerima balasan jauh lebih besar dari ini. Malam harinya, Myung-ja meminta anak buahnya untuk membungkam media terkait kasus korupsinya. Tapi anak buahnya bilang bahwa saat ini orang-orang sedang fokus ke si pria bertopeng yang menawarkan 20 miliar won. Tiba-tiba Myung-ja melihat ledakan tersebut. Dia langsung menghubungi timnya untuk mengetahui sumber ledakan. Sementara itu, tim pemadam berusaha memadamkan mobil tersebut. Jong-sik terlihat kebingungan. Dia bingung bagaimana nasib koper berisi uang itu. Di waktu yang sama, pria bertopeng mengupload video baru, di mana pria bertopeng terlihat kesal karena lagi-lagi warga sipil jadi korban. Dia hanya ingin Kim dibunuh, bukan malah memulai perang seperti memasang bom di dekat kerumunan orang. Jadi kedepannya, jika ada warga sipil lagi yang jadi korban, pria bertopeng akan menganggap hal itu pelanggaran. Nah, di sini Myung-ja seakan punya ide. Dia akan memanfaatkan Kim untuk mengembalikan citranya. Nantinya, Myung-ja akan meyakinkan Kim untuk pergi dari kota ini. Dengan begitu, Myung-ja akan dielulukan bak pahlawan. Sementara itu, atasannya Jong-sik menjenguk anak buahnya yang mengalami luka bakar serius karena ledakan bom. Di tempat berbeda, Chang Jae melihat postingan seorang wanita yang sering diuntitnya. Nah, keesokan harinya, Chang Jae terlihat mengawasi wanita tersebut. Sementara itu, anak buahnya Myung-ja menemui Lee dan memintanya menyampaikan sesuatu ke Kim. Nah, di sini Kim mendapatkan penawaran. Dia akan diberikan 200 juta won selama 5 tahun. Tapi dengan syarat Kim harus pergi dari kota ini. Tapi di sini Lee bilang bahwa Kim harus meminta uang yang lebih banyak. Di tempat berbeda, tim cyber berhasil menemukan alamat IP pria bertopeng tersebut. Tapi tiba-tiba alamat IP pria bertopeng tersebut berubah kembali. Tiba-tiba wali kota Myung-ja menemui kepala polisi. Di sini Myung-ja bilang bahwa pemindahan Kim akan dibantu kepolisian wilayah lain. Kepala polisi sedikit bingung apakah Kim mau dipindahkan ke kota lain. Tapi Myung-ja bilang bahwa dia sudah membereskannya. Siang harinya, Myung-ja mempersiapkan beberapa wartawan dan media lain untuk meliput kegiatannya. Si sekretaris bilang bahwa Myung-ja harus bertahan sampai malam agar liputannya bisa masuk berita utama. Myung-ja pun setuju dan mereka pergi ke huniannya Kim. Myung-ja yang baru saja datang memberikan penghormatan ke korban ledakan bom.
Wali kota Myungja lalu menyampaikan belasungkawanya sebesar-besarnya terhadap 2 orang polisi yang sudah menjadi korban selama pengamanannya Kim. Myungja mulai berakting dan ingin mencegah korban yang lebih banyak lagi. Jadi dia akan memohon ke Kim untuk pergi meninggalkan kota Hosan. Hal itu mendapatkan persetujuan dari semua orang yang ada di sana. Wali kota Myungja bilang dia tetap akan di sana sampai Kim mau berbicara dengannya. Kim yang melihat dari kejauhan sangat jijik. Lee menjelaskan, begitulah para politisi bekerja. Mereka hanya mencari simpati masyarakat demi kepentingannya. Sementara itu, sekretaris wali kota sudah mempersiapkan beberapa buzzer untuk memuluskan rencana ini. Malam harinya, rencana dilakukan. Seorang anak datang membawa ucapan untuk Myungja dan memberikannya selimut. Hal itu membuat orang-orang makin bersimpati dan mendukung wali kota Myungja. Tiba-tiba, Kim keluar dari huniannya dan meminta Myungja untuk masuk. Sebelum masuk, Myungja meminta dukungan orang-orang yang ada di sana. Dia berakting sangat kelelahan, tapi di dalam sikapnya berubah 180 derajat. Myungja terlihat sangat angkuh. Sambil memalingkan wajahnya, Myungja bilang bahwa dia sudah menyiapkan rumah untuk ditinggali Kim nantinya. Semua sudah tersedia di sana dan bahkan ada orang yang akan membersihkan rumah itu setiap harinya. Myungja bilang bahwa Kim akan mendapatkan uang 1 miliar won selama 5 tahun. Dengan syarat dia tidak boleh menginjakan kakinya ke kota Hosan selama 5 tahun. Kim dan juga Lee hanya tertawa. Myungja mengira Kim sudah setuju dengan kesepakatan itu. Jadi dia keluar dengan senyum sumringahnya. Tapi tiba-tiba Lee keluar dan menunjukkan rekaman suara Myungja tadi. Myungja pun kembali ke dalam. Kini Kim yang bersikap angkuh. Myungja sendiri tahu bahwa pria bertopeng saja memberikan 20 miliar won untuk nyawanya. Jadi 1 miliar berasa kecil jika dibandingkan dengan itu. Jika Myungja mau Kim meninggalkan kota itu, Myungja harus membayar 10 miliar won dan Myungja diberi waktu malam ini untuk melunasinya. Jika tidak, maka kesepakatannya batal. Wali kota Myungja pun keluar tanpa memberikan penjelasan apapun. Sementara itu, anggota tim cyber berhasil menemukan alamat IP pria bertopeng tersebut. Ternyata, pria bertopeng itu menyiarkan siarannya dari gedung sebelah. Puluhan personil lengkap datang ke gedung tersebut. Tapi di sana, tidak ada pria bertopeng. Yang ada, hanya topengnya dan rolet. Jong-sik mencoba memutar rolet tersebut. Dan rolet itu berhenti di nama Kim Guk-ho, 20 miliar dan bunuh. Kim mencoba memutarnya berkali-kali, tapi rolet tersebut tetap berhenti di sana. Nah, di sini polisi menyimpulkan bahwa sejak awal Kim memang sudah jadi target dan ini semua sudah disetting. Tiba-tiba Jong-sik melihat sesuatu di bawah meja dan film pun bersambung. Nah, coba di sini yang suka film misteri ada yang tahu nggak? Siapa sebenarnya pria bertopeng itu? Kalau kalian punya teori, bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira kenapa pria bertopeng ini mengincar Kim Guk-ho? Nah, seperti biasa, jangan lupa aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video selanjutnya. Like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejung.